Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan gerilya Kenjaku yang melobi pemerintah Amerika untuk menurunkan militernya di Jepang. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Presiden Amerika menyetujui kerjasamanya dengan Kenjaku. Di lain sisi, saat ini di Cooling Game, Kenjaku sudah berhasil menembus penghalang Master Tengen di makam bintang plasma. Kini Choso bersiap menantang Kenjaku bertarung untuk melaksanakan tugasnya sebagai penjaga Tengen bersama dengan Yuki Tsukumo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Di awal panel kita ditunjukkan suasana sebelum Kenjaku berhasil menjebol penghalang Tengen. Di sana terlihat Choso, Yuki, dan Master Tengen sedang duduk bersama untuk mendiskusikan strategi demi menahan gempuran Kenjaku. Choso mengajukan diri untuk melawan Kenjaku sendirian. Namun Yuki mengatakan jika Choso melakukan itu, dia pasti akan mati. Mendengar hal itu, Choso lalu berkata apakah Yuki mau bertarung bersama melawan Kenjaku. Bukankah itu malah akan saling menghalangi mereka? Sehingga Choso mengajukan diri untuk keluar terlebih dahulu demi mencari tahu teknik kutukan Kenjaku. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Yuki bisa menyusulnya. Itu adalah rencana yang dipikirkan Choso. Choso juga berharap Kenjaku sampai menggunakan domainnya sehingga saat dia mengaktifkannya, Yuki bisa datang menyergapnya. Meski begitu, Yuki tetap bersikeras memperingatkan Choso bahwa jika rencana itu dilakukan, dia pasti akan mati. Namun Choso sendiri tidak peduli. Yang penting Kenjaku juga ikut mati. Demi kutukan ibunya yang merupakan setengah diri dari Choso dan adik-adiknya, ia rela melakukan misi bunuh diri tersebut. Sehingga kini kita ditunjukkan Choso yang langsung mengarahkan piercing blood ke arah Kenjaku di sana. Sementara Kenjaku sendiri terlihat hanya dia mematung tanpa berbuat apa-apa. Akan tetapi, saat panah darah tersebut hampir mengenai wajahnya, Kenjaku langsung bergerak dengan cepat menghindari serangan Choso. Bukan hanya itu saja, setelah Kenjaku menghindari panah darah tersebut, ia juga mengeluarkan roh kutukan yang berjalan ke arah Choso untuk menyerangnya. Kini pertarungan Choso dan Kenjaku sudah dimulai. Choso mengandalkan manipulasi darahnya untuk menyerang Kenjaku bertubi-tubi. Sementara Kenjaku mengandalkan manipulasi roh kutukannya untuk menahan serangan Choso. Pada satu momen, seekor roh terkutuk muncul di belakang tubuh Choso yang menjadi titik butanya. Meski begitu, Choso masih bisa merasakan kehadiran roh tersebut dan mengeluarkan teknik supernova. Sedetik kemudian muncul ledakan besar di sana efek dari serangan Choso. Namun Kenjaku masih bisa bergerak dengan bebas dan berniat menghampiri Choso. Kemudian dengan cepat Kenjaku mengarahkan pukulan kerasnya kepada Choso tanpa bisa pemuda itu tahan. Meski Choso berusaha menahan pukulan Kenjaku, namun Kenjaku tetap bisa mengarahkan pukulannya ke arah Choso. Efek dari serangan tersebut membuat Choso terpental ke belakang hingga beberapa meter. Namun, dari belakang tubuh Kenjaku muncul sesuatu yang mengarah kepadanya. Ternyata itu adalah serangan darah yang dilakukan Choso sewaktu tadi terkena pukulan Kenjaku. Kemudian, Choso bertanya pada Kenjaku, "Sekarang jawab aku, apa yang kau inginkan dari Yuji? Dia tidak seperti kita yang terlantar selama 150 tahun. Oleh sebab itu, kau pasti merencanakan sesuatu kepadanya." Namun Kenjaku mengelaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak merencanakan sesuatu yang khusus untuk Yuji. Jika harus mengatakannya, Kenjaku menjelaskan jika Yuji itu cuma wadah dan tugas itu sudah terpenuhi sekarang ini. Yuji Itadori hanyalah sebuah sinyal untuk memulai segalanya. Selama Yuji terus menyatu dengan Sukuna, lingkaran sihir tidak akan pernah berakhir. Dia akan menjadi pusat badai menuju era yang baru. Tanpa menunggu waktu lama, Choso langsung mengerahkan piercing blood ke arah Kenjaku. Namun dengan mudah, Kenjaku bisa menghindari panah darah yang dikirim Choso. Di sana, Choso sangat marah dengan Kenjaku yang memanfaatkan semua keluarganya. Ia tidak setuju dengan ucapan selama Yuji masih ada, karena menurutnya, lingkaran kutukan akan terus berputar jika Kenjakulah yang masih hidup. Menurut Choso, dialah sumber dari semua malapetaka ini, sehingga itu semua bukanlah salah Yuji. Namun tiba-tiba, kaki Choso tertahan oleh salah satu roh terkutuk yang muncul dari bawah. Di sana, Choso baru tersadar bahwa terdapat roh kutukan yang Kenjaku kirim untuk merangkak dari bawah. Dengan sangat keras, Kenjaku berhasil memukul wajah Choso hingga membuat pemuda tersebut terjungkal.
Melihat Choso sudah babak belur, Kenjaku mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tahu bahwa tugasnya hanyalah mencari informasi tentang kutukannya sehingga nanti bisa diberikan kepada Yuki Tsukumo. Namun sayang sekali, Kenjaku hanya akan menggunakan manipulasi roh terkutuk dan memakai kutukan level rendah untuk melawan Choso. Karena baginya, semua death painting hanyalah kegagalan. Choso yang sudah babak belur tidak mau berdiam diri saja, apalagi setelah adik-adiknya dihina seperti itu. Ia menjawab bahwa Kenjaku tidak tahu apa-apa tentang adik-adiknya. Mendengar hal itu, Kenjaku hanya tersenyum licik dan meminta maaf kalau membuat Choso tersinggung. Awalnya, Kenjaku berharap banyak pada Choso, tapi hasilnya malah mengecewakan. Mungkin harusnya Choso bangga karena bisa membuatnya bicara sebanyak ini. Kini Kenjaku makin menginjak-injak Choso dengan superior. Saat itu, Kenjaku menghajar Choso habis-habisan. Tak lama setelah itu, tubuh Choso terpelanting karena dihantam oleh roh kutukan yang dikendalikan Kenjaku. Kini tubuh Choso mulai dipenuhi oleh gumpalan roh terkutuk yang perlahan menelannya. Di sana, Kenjaku bertanya pada Choso apakah ia paham apa arti dari menjadi penyihir level spesial. Karena itu berarti penyihir tersebut bisa memporak-porandakan sebuah negeri sendirian. Kenjaku mengatakan hal tersebut sembari ditunjukkan kondisi tubuh Choso yang sudah sangat mengerikan. Lebih lanjut lagi, Kenjaku mengatakan jika Gojo dan Geto adalah orang yang termasuk ke dalam tingkatan level spesial. Karena dengan teknik manipulasi kutukan, Geto bisa membuat pasukan monster sebanyak mungkin. Seperti kata pepatah, pekerjaan seberat apapun akan terasa lebih mudah jika dikerjakan oleh banyak orang. Bahkan dengan roh terkutuk level rendah sekalipun, jika diperkuat dengan energi kutukannya, mengumpulkan mereka dan memberinya perintah, mereka juga bisa mengalahkan penyihir level 1 seperti Choso. Saat ini, kondisi Choso sangat mengenaskan dengan tubuh penuh dengan luka. Sementara itu, Master Tengen mulai memanggil Yuki untuk segera membantu Choso. Namun Yuki menolaknya, karena menurutnya saat ini masih belum waktunya. Sementara itu muncul di dalam pikiran Choso bahwa dia telah gagal sebagai seorang kakak, melindungi adik-adiknya, menanggung beban mereka dan juga menjadi panutan bagi mereka. Itulah arti menjadi seorang kakak. Kenjaku mulai tertarik, sementara Choso sadar bahwa ia sama sekali tidak menarik. Bahkan ketika ia menghadapi Kenjaku, serangannya tidak ada yang kena. Akan tetapi, Choso tidak bisa membiarkan Kenjaku berkata jika adik-adiknya tidak berguna. Kini Choso seperti mendapatkan kesempatan kedua dengan power up kekuatan. Kenjaku yang melihat kondisi Choso hanya diam dan mengamatinya dari kejauhan. Kini Choso berteriak kepada adik-adiknya untuk meminjam kekuatan mereka demi bisa melawan Kenjaku. Kali ini kekuatan Death Painting mulai menyertai Choso yang sudah bangkit kembali untuk melawan Kenjaku. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Saat ini terlihat semua saudara Death Painting menahan punggung Choso seakan-akan memberikan dukungan kepada saudara tertuanya tersebut. Choso tersenyum karena ia membayangkan bahwa semua saudaranya berkumpul untuk memberikan support kepadanya, sehingga pada pertarungan kali ini ia akan mengarahkan segala kemampuannya. Karena ketiga saudaranya hadir di sana untuk memberi kepercayaan bahwa Choso pasti bisa mengatasi kesulitan di depannya. Tanpa terasa, Choso mulai terharu dan hampir meneteskan air matanya. Namun saat ini itu bukan waktu yang tepat, karena ia masih harus bertarung melawan Kenjaku. Kemudian dengan emosi yang meledak-ledak, Choso langsung melepaskan teknik kutukannya ke arah Kenjaku. Sementara Kenjaku sendiri hanya tersenyum melihat teknik penajaman darah yang dilepaskan Choso. Karena menurutnya, teknik itu hanya cepat di awal saja. Jika di awal bisa menghindar, mau seakurat apapun arahnya, maka hal itu bukanlah suatu masalah bagi Kenjaku. Dia berhasil menghindari serangan cepat yang dilepaskan Choso. Padahal, jika serangan itu mengenainya, pasti efeknya sangat signifikan. Karena jika kita melihat efek kehancurannya saja sudah luar biasa. Namun Choso tidak mau menyerah. Ia langsung menyerang Kenjaku lagi dengan teknik manipulasi darahnya.
Dari sana, Kenjaku mengeluarkan roh kutukan dari tubuhnya. Kemudian terdapat burung yang mengangkut dirinya sehingga bisa menghindari serangan Choso meski serangan tersebut tetap mengejarnya. Namun saking cepatnya pergerakan teknik Choso, akhirnya roh terkutuk Kenjaku terkena juga serangan Choso. Tak cukup sampai di situ, Choso mengaktifkan teknik winking di mana sebuah teknik yang memanipulasi darah penggunanya dan membentuknya menjadi sayap seperti tawon. Setelah itu, Choso dan Kenjaku terlibat lagi dengan pertarungan tangan kosong di jarak dekat. Namun, itu hanyalah tipuan Choso karena maksud sebenarnya adalah menyerang dengan barbar ke arah Kenjaku. Namun, Kenjaku selalu punya cara untuk menghindari serangan yang diberikan Choso. Tapi tiba-tiba Kenjaku mengeluarkan sesuatu. Melihat dari cara roh terkutuk itu menghilang, rasanya seperti kabut asap. Kini di depan Choso terlihat ada roh terkutuk yang bersiap untuk menyerangnya. Lalu dengan sangat cepat, roh terkutuk itu berhasil mengenai Choso dengan pukulannya. Sementara Choso sendiri gagal menahan serangan roh tersebut. Kini semua roh terkutuk yang dilepaskan Kenjaku mulai mengeroyok Choso. Di kejauhan, Kenjaku hanya menonton sembari memberikan nasihat. Sekalinya kau meresapi trekking ke dalam skill, memang tidak secepat teknik penajaman darahmu. Tapi karena aku ini orang tuamu, aku tidak akan terpengaruh dengan racunmu. Tanpa diduga, Choso masih bisa berdiri setelah terkena semua serangan Kenjaku. Kemudian ia bertanya buat apa semua serangan Choso itu. Lalu Choso mengamuk sembari berteriak. Yang keren seperti Eso, yang bebas seperti Keiichiju, dan yang kuat seperti Yuji. Choso mengatakan semua itu sembari memberikan perlawanan kuat kepada Kenjaku. Meskipun Kenjaku sendiri hanya menanggapinya dengan santai. Sampai akhirnya Choso berhasil menjatuhkan dan menonjok Kenjaku di hadapannya. Namun ternyata Kenjaku berhasil menahan pukulan Choso menggunakan roh terkutuknya. Bahkan ia terkesan meremehkan Choso. Tak mau menyerah, Choso kembali memberikan perlawanan dengan teknik kutukannya. Namun Kenjaku terus menghindar sehingga semua serangan Choso nampak begitu sia-sia. Kenjaku mengatakan bahwa kekuatan dan kecepatan serangan Choso itu jauh. Namun Choso tetap tidak mau menyerah. Ia harus terus berdiri untuk menantang Kenjaku. Meskipun Kenjaku sendiri nampak tidak serius dalam pertarungan kali ini, ia lebih banyak bergerak untuk menghindari serangan Choso. Namun Choso mengatakan bahwa trekking hanyalah saluran untuk membawa darah yang ditekan ke sisimu. Kini Kenjaku mulai sadar bahwa buliran darah sudah mengepungnya. Sedetik kemudian Choso mengaktifkan teknik supernova. Setelah penggunaan konvergensi untuk membuat beberapa bola kecil dari darah yang terkompresi, Choso menembakkan bola tersebut ke segala arah seperti tembakan. Namun tanpa diduga, teknik pamungkas Choso ternyata gagal untuk melumpuhkan Kenjaku. Pemuda tersebut tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi, bahwa semua darah yang ia tembakkan ke segala sisi dapat ditaklukkan Kenjaku. Namun Choso tahu bahwa akhirnya Kenjaku menggunakan teknik lain selain manipulasi roh terkutuk. Tak lama kemudian, kini muncul Yuki Tsukumo yang datang untuk gantian menghadapi Kenjaku. Di sana Yuki juga memuji Choso yang sudah bertarung dengan sangat gagah berani. Kini pertarungan akan berganti antara Yuki melawan Kenjaku. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.